Seperti apa Pak mungkin menanggapi? Ya, pertama-tama saya ucapkan selamat ya kepada tim hukum Peggy. Di situ ada juga brother saya, ada Bang Miko dan tim, bahwa mereka telah berhasil ya mengeluarkan Peggy dari tahanan karena dia setelah ditetapkan sebagai tersangka kan ditahan itu. Dan akhirnya tim kuasa hukum Peggy melakukan segala upaya, termasuk upaya pra peradilan itu. Akhirnya awalnya saya sudah ngomong juga bahwa upaya yang paling bagus prapit, sehingga kita bisa tahu apakah proses dari tahap penyelidikan, penyidikan, penyitaan, penangkapan sampai dengan penetapan tersangka dan ditahan itu apa sudah mulai prosedur atau tidak. Kan harus diuji dulu itu. Dan ternyata putusan hakim tunggal kemarin itu menyatakan bahwa penetapan status tersangka Peggy itu kan tidak sah. Artinya Peggy kan harus dikeluarkan ya dari tahanan, dan Polda Jawa Barat juga kita perlu apresiasi karena beliau langsung merespon, menghormati putusan pengadilan itu, akhirnya Peggy akhirnya bebas kan begitu. Tetapi perlu saya sampaikan bahwa proses prapit itu kan hanya mau menguji soal status dari proses penyidikan sampai dengan penetapan tersangka dan juga sampai penggeledahan dan penahanan, apakah sudah melalui proses yang benar sesuai dengan Perkap KUHP atau tidak gitu loh. Dan ternyata kan dari putusan pengadilan kita melihat bahwa ada dugaan kesalahan prosedural sehingga hakim tunggal berani memutuskan bahwa penetapan tersangka tidak sah. Tetapi menurut saya teman-teman kuasa hukum daripada Peggy bahwa polisi masih punya loh kewenangan untuk melakukan mengeluarkan sprindik baru. Artinya ini masalah belum selesai gitu loh, karena kita belum masuk ke pokok perkara. Saya berharap sih mudah-mudahan pihak kepolisian tidak mengeluarkan lagi sprindik baru, ya kan, artinya PG dengan sendirinya selesai, urusan ini akan selesai. Tapi kalau pihak kepolisian masih melakukan penyidikan dan mengeluarkan sprindik baru, akhirnya PG harus menjalankan lagi, dan pihak mungkin dari kuasa hukum PG bisa melakukan prapit lagi kan begitu. Sebenarnya keputusan ini belum final apa ya? Kalau menurut saya final dalam artian penetapan tersangka tidak sah, tetapi belum final dalam proses karena kan kita belum masuk ke dalam pokok perkara. Belum ada putusan pengadilan menyatakan bahwa dia bersalah atau tidak. Ini hanya menyatakan bahwa penetapan tersangka tidak sah. Bang, yang menarik adalah kemarin Bang Rosman sendiri sebagai saksi hukum melaporkan ke Hakim Muhammad Sulaiman nih ke Komisi Yudisial. Iya, kalau Bang Rasman itu kan juga teman kita juga lah. Dan setiap advokat mungkin dia mempunyai pandangan yang berbeda ya. Mungkin melihat bahwa dalam putusan ini mungkin hakim mungkin melampaui batas atau abuse of power atau dan lain sebagainya, saya tidak tahu. Tapi kalau buat saya sangat menghormati putusan pengadilan itu. Kalau menurut saya Bang Rasman tidak usah lah mengambil satu langkah, karena kan putusan pengadilan itu kan kita harus hormati. Tidak perlulah harus melaporkan hakim tersebut lah. Yang ada adalah kita tunggu apakah pihak kepolisian mengeluarkan sprindik baru atau tidak. Nah, kan gitu aja. Jadi teman-teman saya di situ ada Bang Miko dan teman-teman, saya apresiasi sekali karena akhirnya mereka bisa mengeluarkan Peggy dalam tahanan dan status tersangkanya dicabut oleh pihak hakim tunggal tersebut. Ini sudah jelas ya Bang langkahnya ya. Dari awal saya sudah bilang bahwa langkah yang diambil dari kuasa hukum, saya sering prapit Mas. Jadi langkah awal itu sudah pas. Karena kita uji dulu ini, apakah penetapan tersangka itu sah atau tidak. Itu fungsi daripada pra peradilan. Ya kan? Bukan orang itu bersalah atau tidak. Penetapan tersangka itu sudah melalui proses yang benar atau tidak, dari proses penyelidikan, dari proses penangkapan, dari proses penyitaan sampai proses tersangka dan penahanan, apakah sudah melalui proses yang benar atau tidak. Sehingga ketika diuji ternyata ada prosedur yang salah, sehingga hakim tunggal menetapkan mencabut kembali status tersangka dalam pihak kepolisian. Bang, kira-kira motif dari Bang Rasman sendiri melaporkan Hakim Muhammad Sulaiman itu apa sih? Oh, komisi yudisial ya? Iya. Nah, kalau saran saya kepada rekan saya Bang Rasman itu juga teman kita lah. Kalau menurut saya sudahlah,
kita hormati apa yang sudah diputuskan. Hakim juga saya lihat memutuskan sangat profesional. Kita tunggu saja sebenarnya apakah perkara ini akan berlanjut di sprindik baru dan kasus ini akan bersidang sampai ke pokok perkara atau tidak, ya kan? Bang, tapi kalau dari abang sendiri khawatir nggak sih Bang Rasman ini juga mungkin bisa berpengaruh ke Peggy Setiawan sendiri gitu dengan beliau melaporkan hakim Enggak lah, kalau soal hak KKY itu kan soal administratif ya kan? Tidak berpengaruh terhadap penetapan tersangka. Karena apa yang sudah ditetapkan itu tidak bisa dicabut lagi. Yang ada adalah kalau keluar sprindik baru dan muncul lagi prapit yang baru dan sampai ke pokok perkara gitu. Mungkin dari Bang Rasman atas jenis anak nih ada pesan nggak sih dari brothernya nih Bang Rasman Nasution terkait putusannya ini gitu. Ya kalau menurut saya sebagai advokat, kita juga adalah penegak hukum dari hakim, advokat, kepolisian, kejaksaan. Ini 4 pilar ya penegak hukum. Mari kita sama-sama saling menghormati. Karena apa yang diputuskan oleh Hakim Tunggal menurut saya sudah benar dan kita harus hormati itu karena putusan itu adalah jurisprudensi. Soal Bang Rasman punya pandangan yang lain itu haknya dia. Tapi saran saya, mari kita hormati putusan yang ada dan sudah dijalankan putusan itu oleh Polda Jawa Barat mengeluarkan Peggy Setiawan. Masalahnya di mana? Kalau saya nggak ada masalah. Mari kita hormati itu. Mari kita 4 pilar penegak hukum harus kita hormati supaya penegakan hukum itu ada. Dan semua orang harus tunduk dan taat kepada yang namanya putusan pengadilan. Atau kalau ada hal yang lain menurut Bang Rasman, menurut saya tidak berpengaruh terhadap putusan pengadilan terhadap Peggy. Tidak akan berulang. Tidak ada persoalan. Hanya soal mungkin ada hak administrasi yang mungkin dilanggar ya, itu urusan Komisi Yudisial. Tidak berpengaruh terhadap putusan. Pak, terkait munculnya Peggy yang baru nih, saat ini yang lebih lagi ramai ini Kang Deddy Mulyadi sempat berkunjung ke rumahnya di Peggy Cianjur. Ini kan udah mulai muncul Peggy yang baru lagi ya Bang ya. Dan kemarin juga Kang Deddy Mulyadi juga sempat melakukan tes DNA gitu. Kalau dari Bang sendiri, Peggy Cianjur ini sudah harus diperiksa juga. Kalau menurut saya begini loh, semua isu, semua yang berbicara di media sosial, bahkan ada juga yang memposting, ada juga datang. Kalau saya percaya pada penegak hukum, siapapun nanti akan diperiksa pihak kepolisian itu adalah terduga tersangka. Tapi selama itu masih kita bukan penegak hukum yang menjalankan itu kan namanya kan hanya sekedar kunjungan. Hanya sekedar komunikasi. Netizen kalau punya alasan yang kuat silakan menyampaikan kepada aparat penegak hukum supaya siapapun yang melakukan kejahatan harus bertanggung jawab. Kita semua sepakat kok. Siapapun itu yang melakukan kejahatan terhadap Vina dan juga calon pacarnya itu harus bertanggung jawab. Tapi kan kita menghukum orang yang benar. Yang benar pelakunya, jangan salah menghukum orang. Hukum juga harus hati-hati ya, objektif ya. Tidak boleh kita menghukum orang yang benar gitu. Dengan kasusnya Peggy Setiawan ini yang di peradilan sendiri menurut dari pandangan hukumnya Bang Rasman sendiri sudah menjadi koreksi buat Polda Jabar masih terkait penetapan Peggy yang buru-buru menetapkan Peggy Setiawan ini sebagai tersangka. Ya dari awal kan saya sudah bilang bahwa langkah yang diambil kuasa hukum daripada Peggy sudah benar untuk menguji ya prosedur penetapan tersangka ini sudah benar atau tidak. Ternyata kan ada kesalahan gitu. Mari kita sama-sama koreksi lah. Polda juga manusia. Mungkin ada hal yang mereka bukannya karena publik, mungkin karena viralnya kasus ini, sehingga mungkin ada hal-hal yang mungkin dilupa. Tapi menurut saya kita juga harus juga menghormati apa yang sudah dilakukan pihak kepolisian. Penetapan pengadilan, penetapan tersangka tidak sah, Polda juga langsung merespon dan Peggy langsung juga dikeluarkan ya. Itu artinya kita sama-sama penegak hukum saling menghormati putusan pengadilan. Bang, terkait satu lagi terkait adanya laporan kemarin kan Deddy juga sempat mendatangi Mabes Polri untuk ikut mengawal kasus ini dan melaporkan AN dan juga Dede nih Bang terkait keterangannya Bang, karena Kang Deddy Mulyadi sendiri yang saat ini dihukum dengan terpidana yang saat ini dihukum seumur hidup itu dia bilang bahwa dia tidak yakin bahwa mereka itu pembunuhnya juga. Yang memberatkan itu adalah kesaksian dari Aib dan juga Dede sendiri. Ya, kalau sekarang begini loh, setiap orang punya hak yang sama, equality before, punya orang memiliki hak yang sama di mata hukum. Kalau putusan pengadilan sudah ingkrah, Mas, itu harus tetap dijalankan. Bukan dengan laporan polisi lalu cabut lagi, itu kan tidak. Tapi kalau ada keterangan yang dianggap bahwa itu berbohong dan lain sebagainya, itu kan harus ada korbannya. Kalau itu dia merasa korban, silakan. Semua orang terbuka mengambil sikap untuk
menjalankan proses biar ada penegakan hukum. Kalau memang mereka terbukti berbohong kan pasti ada konsekuensi hukum. Kan begitu. Kalau dari Bang Mahar sendiri, kasusnya Vina ini saat ini lebih. Jadi begini ya, kasus Vina ini sudah sporadik ya. Semua orang berbicara, semua orang menyampaikan pendapat. Makanya kita bingung. Tapi kalau saya harus percaya kepada penegak hukum, percaya pada putusan pengadilan, karena pasti mereka yang punya data, alat bukti, ya, pemeriksaan terhadap saksi, mungkin alat bukti petunjuk dari surat-surat atau dokumen yang selama ini polisi sudah dapatkan, sehingga ada penetapan tersangka, bahkan sudah ada yang mendapat hukuman. Soal ada DPO dan lain itu tugas polisi. Kita serahkan kepada jangan masyarakat menyampaikan sesuatu yang tidak berdasar, sehingga muncul undang-undang ITE gitu loh. Kita harus hati-hati menggunakan jari. Kalau kamu tahu ada masalah, atau kamu tahu ada pelaku yang lain, atau DPO, silakan sampaikan kepada pihak polisian. Ya, satu lagi pesan buat Bang Rasman yang melaporkan Hakim Iman Sulaiman. Ya, jadi Bro Rasman, saya hanya menyampaikan bahwa mari kita menghormati putusan pengadilan yang sudah dijalankan dan bahkan sudah dijalankan oleh pihak kepolisian. PG-nya sudah keluar gitu loh. Ya kan? Dan saya lihat bahwa putusan itu menurut saya hakim juga pasti punya alasan ya kenapa dia memutuskan bahwa penetapan tersangka tidak sah, karena Prapit itu sebenarnya simpel, itu menguji administrasi aja gitu, dan itu sudah dijalankan, putusan sudah keluar, dijalankan Polda Jawa Barat. Saya rasa tidak perlu lagi kita memperpanjang persoalan. Yang kita wanti-wanti adalah apakah pihak kepolisian mengeluarkan sprindik baru lagi atau tidak terhadap PG tersebut. Clear ya?